warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, tetap semangat. Sudah sarapan? Sudah. Ada belum sarapan? Saya belum. Nanti kita beli ya. Ya. Jadi sekarang sudah doa? Belum. Doa. Jadi nunggu ibu nih. Ya. Oke. Ayo buka kelasnya siapa? Tadi dulu. Adi, bikin doa dulu. Oke, nanti tahu lagu tangan ke atas. Tahu? Ada satu. Terakhir itu doa ya. Kita aja. Oke. Coba 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, guru yang manis siap berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sudah doa. Sekarang Ibu absen dulu ya. Hadir semua? Yeay. Oke. Oke, selanjutnya pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang bab 4, yaitu berkenalan dengan bumi kita. Ada yang masih ingat dengan materi yang Ibu sampaikan sebelumnya? Tentang bumi kita? Masih. Atau ada yang lupa? Jadi Ibu manusia. Oke, selanjutnya. Sekarang kita masuk ke bab 5. Apa itu? Tentang bagaimana kita tumbuh dan hidup. Kita hidup? Hidup. Pernah? Tumbuh tidak? Tumbuh. Oke. Jadi di bab 5 itu kita membahas tentang bagaimana kita hidup dan tumbuh. Sebelum Ibu menjelaskan bagaimana kita tumbuh, kita hidup dan tumbuh, kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan kepada kalian. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita akan mengidentifikasi bagaimana bernapas itu dapat membantu manusia melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kedua yaitu membuat simulasi alat pernapasan dengan baik. Jadi tahu tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Tahu. Oke, sekarang Ibu jelaskan dulu. Bisa dilihat di sini, apa itu bernapas? Bernapas itu adalah proses mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui organ pernapasan. Organ pernapasan itu terdiri dari paru-paru, trakea dan alveoli serta bronkus. Oksigen yang diambil dari udara dalam lingkungan diubah menjadi energi yang diperlukan untuk penggunaan tubuh. Jadi itu. Jadi tahu bernapas itu apa? Tahu. Apa? Oksigen. Bagaimana cara kita mengambil? Aku diambil seperti ini. Disedot. Ada yang menyedot. Oke, yang kedua itu proses bernapas terdiri dari 2 bagian. Apa saja 2 bagian itu? Yang pertama yaitu inhalasi dan eksalasi. Pernah mendengar kata inhalasi dan eksalasi, bukan eksekusi? Inhalasi dan eksalasi. Inhalasi adalah saat kita mengambil udara ke dalam tubuh. Contohnya saat kita bernapas. Jadi pada saat kita menghirup oksigen. Kemudian eksalasi adalah saat kita mengeluarkan udara dari tubuh. Nah, itu tadi sudah diambil, dibuang. Kemudian saat inhalasi, otot-otot di sekitar rongga dada dan perut akan berkontraksi untuk memperbesar ruang dada dan membuat ruang udara di paru-paru lebih besar. Jadi bukan badannya yang besar, oke? Ya, ini yang besar ini ibunya ya, oke? Udara lalu masuk melalui trakea dan bronkus menuju ke alveoli. Tempat pertukaran gas terjadi saat eksalasi.
Oke. Ya, jadi di sini fungsi bernapas adalah untuk memberikan oksigen ke sel-sel tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida yang dihasilkan oleh metabolisme sel. Oksigen itu dibutuhkan oleh sel-sel tubuh untuk menghasilkan energi melalui proses oksidasi. Nah, jadi kalau tubuh kita tidak ada energi, apa yang akan terjadi? Lemas. Nah, itu tadi ibu tanya kan, sudah sarapan belum? Kalau belum sarapan kita OTW. Oke. Ke kantin belakang. Oke. Nanti ya. Oke. Yang kedua itu peran organ pernafasan. Apa sih peran organ pernafasan itu? Organ pernafasan memiliki peran penting dalam proses bernafas. Nah, jadi organ pernafasan itu penting sekali untuk kita, ya. Trachea membawa udara dari rongga hidung dalam mulut menuju bronkus, bukan bronkus. Bronkus. Oke, ingat ya, jadi jangan terbayang-bayang bahwa bronkus itu bronkus. Oke. Nah, bronkus terbagi menjadi bronkus primer, bronkus sekunder, bronkus tersier yang menuju ke alveoli. Di dalam alveoli, oksigen diambil oleh darah dan karbon dioksida dikeluarkan dari darah. Selanjutnya, jenis-jenis bernapas. Ada berapa sih jenis-jenis pernapasan kita? Ada tiga. Pintar, kasih tepuk tangan dulu. Oke, bernapas dengan dada. Bernapas dengan perut. Dan ketiga bernapas perut. Apa sih bernapas dengan dada? Yaitu saat kita mengambil nafas dengan melibatkan otot-otot di sekitar rongga dada. Dan bernapas perut adalah saat kita mengambil nafas dan melibatkan otot-otot perut. Kemudian bernapas campuran adalah saat kita mengambil nafas dengan melibatkan otot-otot di sekitar rongga dada dan perut. Jadi, ada berapa tadi jenis bernapas? 3. Apa? Bernapas perut. Kita tepuk tangan. Selanjutnya yaitu gangguan pernapasan. Yang mengalami gangguan pernapasan? Andy. Apa yang terjadi sama Andy? Oke, semoga cepat sembuh ya Andy ya. Oke, gangguan pernapasan itu dapat terjadi karena berbagai masalah seperti alergi, asma, bronkitis. Nah, gangguan pernapas dapat menyebabkan kesulitan bernafas, itu tadi batuk dan sesak nafas. Gangguan pernapas yang parah dapat menyebabkan kegagalan bernafas dan kematian. Jadi bisa menimbulkan kematian atau death. Oke. Nah, coba sekarang kita praktek dulu untuk melihat apakah sistem pernafasan kita itu baik atau tidak. Oke, sekarang berdiri. Coba lari kecil. Ya, semakin cepat, semakin cepat. Coba cek. Ada gangguan atau menges atau gimana? Cek. Menges berarti silakan cek ke dokter. Oke, terima kasih tepuk tangan. Oke, selanjutnya Ibu ada lembar soal. Kita berkelompok dulu ya. Oke, silakan diisi dari penjelasan Ibu tadi apakah sudah